Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam profit. Di video pertama kita membahas perspektif atau pandangan Islam terhadap forex. Sebagian ulama menyatakan bahwa forex itu halal dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan di video pertama. Dan MUI pun berfatwa bahwa trading forex itu halal dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Untuk kalian yang belum nonton videonya, tonton dulu jadi kalian bisa tahu hukum trading forex ini seperti apa. Nah, di video kedua, hari ini kita akan membahas dasar-dasar trading forex, mulai dari apa itu broker, cara kerja MetaTrader, jenis-jenis order, hingga leverage. Semua ini penting buat kamu yang baru akan terjun atau pemula banget di dunia trading. Poin pertama, apa itu broker? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih broker? Broker atau pialang itu bisa dibilang sebagai perantara antara kita dengan pasar atau liquidity provider. Broker inilah yang akan mengeksekusi transaksi tersebut untuk kamu. Mereka juga akan menyediakan platform atau server trading di MetaTrader yang akan kita bahas. Kita masuk ke MetaTrader. MetaTrader ini adalah platform yang banyak digunakan oleh trader di seluruh dunia. Ada dua versi, yaitu MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. MT4 lebih sederhana dan populer di kalangan trader forex. Sementara MetaTrader 5 punya fitur lebih lengkap dan mendukung berbagai instrumen lain seperti saham dan future. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Kalau di MetaTrader 4 itu lebih ke manual, tapi kalau di MetaTrader 5 ini kita dibuat lebih nyaman untuk trading. Apa sih fungsi MetaTrader? Sekarang kita bahas beberapa fungsi penting di MetaTrader. Ada buy, ada sell. Buy artinya kamu beli. Jadi misalkan kamu setelah analisa dan analisa kamu ini akan naik, maka kamu bisa order buy. Dan ada juga sell. Jadi misalkan ketika kamu analisa dengan teknik apapun itu, analisa kamu mengatakan itu akan turun, maka kamu tinggal klik sell. Dan analisa ini banyak, bisa dengan support resisten, bisa dengan moving average, bisa dengan teknik candlestick. Itu nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini kita bahas yang basic-basic dulu. Selain buy dan sell, ada juga buy stop, sell stop, buy limit, dan sell limit. Misalnya buy stop, jadi ketika harga akan menyentuh resisten dan kamu taruh harga itu di atas resisten, karena karakteristik daripada gold atau fair gold itu ketika dia break support atau resisten, dia akan mengejar ke resisten selanjutnya. Jadi ketika kamu lagi analisa dan ada kerjaan yang urgent harus dikerjakan, sedangkan kamu nggak bisa pantau harga, itu kamu bisa pasang buy stop di atas resisten. Jadi ketika dia break resisten, maka dia akan mengejar resisten selanjutnya. Dan di resisten selanjutnya kamu bisa pasang take profit. Selain buy stop, di sini juga ada sell stop. Nah, di sell stop pun sama, fungsinya seperti itu. Jadi ketika kamu yakin harga akan break support dan akan mengejar ke support selanjutnya, maka kamu bisa sell stop di bawah support dan kamu pasang take profit di support selanjutnya. Selain buy stop dan sell stop, ada juga buy limit dan sell limit. Jadi kalau misalkan setelah kamu analisa dan harga ini akan menyentuh resisten dulu, karena resisten ini cenderung kuat. Dari resisten ini biasanya dia akan turun dulu ke support. Nah, ketika kamu sudah analisa seperti itu, misalkan kamu ngantuk mau tidur nih, kamu bisa pasang sell limit di resisten. Jadi ketika harga menyentuh resisten, kamu bisa pasang sell limit di situ, dan harga naik ke resisten, nyentuh order kamu, terus harga balik lagi ke support. Tapi itu semua perlu teknik dan probabilitas. Kamu nggak bisa memastikan bahwa harga itu akan langsung turun ke support, karena resisten ini ada 3 macam. Kalau harga membuat resisten dan di resisten tersebut harga turun, maka harga akan turun ke support. Setelah ke support, dia akan naik lagi ke resisten. Nah, resisten ini yang kedua itu biasanya lebih strong, dan di situ cenderung dia akan balik dulu sebelum dia break, balik dulu ke support. Jadi ketika kamu mau tidur, kamu yakin harga akan nyentuh resisten dan turun lagi, kamu bisa pasang sell limit di situ. Dan sama juga halnya dengan buy limit. Poin ketiga, ada yang namanya leverage. Kita juga harus paham apa itu leverage.
Leverage ini bisa diibaratkan seperti pinjaman. Tapi ketika kita margin call, kita nggak dibebankan untuk bayar utang tersebut. Jadi leverage ini bisa diibaratkan seperti pinjaman dari broker yang memungkinkan kamu trading dengan jumlah yang lebih besar dari modal yang kamu punya. Misalnya dengan leverage 1:100, kalau kamu punya modal $100, kamu bisa trading seolah-olah kamu punya balance $10.000. Tapi ingat, leverage ini punya resiko yang besar. Kalau kamu benar, keuntunganmu besar. Tapi kalau salah, kerugianmu juga lebih besar. Jadi gunakan leverage ini dengan sehati-hati mungkin. Apalagi sekarang banyak broker yang bisa leverage itu unlimited. Nah ini kalau untuk pemula dihindari. Jangan sampai kamu pakai leverage unlimited. Meskipun salah satu broker, contohnya broker kuning, dia bisa leverage unlimited. Tapi ketika news, mereka meriset leverage-nya menjadi 1:200. Walhasil kamu tidak bisa open gila-gilaan. Karena namanya broker juga tidak ada yang mau rugi. Dan di MetaTrader juga ada yang namanya time frame. Ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, dan W1, dan monthly. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat pergerakan harga di waktu atau di time frame M1. Karena setiap time frame itu akan berbeda dari segi candlestick. Contoh, H1. H1 itu berarti perubahan atau pergantian candlestick, maka setiap 1 jam sekali. Di M30 berarti perubahan candlestick itu setiap 30 menit sekali. Sama halnya di M15 dan di M5. Nah, kalau kita fungsikan untuk trading, maka kita balik lagi. Basic trading kita ini seperti apa? Nah, kalau kita fungsikan time frame ini ke teknik trading kita, balik lagi ke basicnya. Dalam artian basic trading kita ini seperti apa? Ada dua macam teknik trading. Ada yang long time, ada yang short time. Nah, kalau yang short time ini kebiasaannya mereka akan analisa di M30, M15, dan eksekusi di M5 atau di M1. Itu untuk scalping. Nah, selain scalping ada lagi yang namanya intraday atau trading harian. Ini biasanya analisa di D1, H4, dan eksekusi di H1. Ini untuk trading intraday. Ada lagi tipe trading yang long time. Ini biasanya lihatnya monthly, weekly, daily, dan eksekusi di H4, H1. Tapi ini biasanya jangka panjang, bisa berhari-hari. Asal kita nggak kena swap, itu rasanya aman dan masuk ke ranah halal. Nah, untuk intraday, bagusnya analisa di mana? Bagusnya analisa itu di daily, H4, H1. Eksekusi boleh M5, boleh M1, boleh M15. Ini untuk intraday. Karena kalau kita analisa di time frame kecil, itu akan banyak yang namanya false signal. Jadi hindari time frame kecil untuk analisa. Bagusnya analisa di H1, M30, H4 itu lebih bagus. Mau itu untuk scalping atau untuk intraday. Tapi sebagai pemula, bagusnya kalian jadi seorang trader itu intraday aja minimal. Gak usah scalping. Karena kalau scalping itu dia lebih ke melawan arus. Nah, sedangkan di forex ini tidak hanya dikuasain oleh retail. Karena kalau kita mau punya modal 200 juta US dollar pun kita termasuk retail trader. Nah, big playernya siapa? Big playernya bisa bank, bisa pemerintah. Itu dikuasain oleh mereka. Jadi mau lot kita bengkak, itu kita tidak akan bisa menggerakkan yang namanya market gitu.